warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang ekonomi Orde Baru. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Aurakil. Nama saya Lala Triamanda. Nama saya Farisa Irina Harahap. Nama saya Nadia Disapira. Nama saya Fadilana. Pada materi pertama ini, kita akan membahas keadaan ekonomi pada masa Orde Baru. Awal masa Orde Baru yang akan dijelaskan oleh teman kita Aurakil. Keadaan ekonomi Orde Baru, awal masa Orde Baru. Setelah runtuhnya Orde Lama oleh peristiwa G30 SPKI, di mana kejadian masa itu sangat kacau dari segala bidang, terutama bidang ekonomi yang menyangkut kehidupan masyarakat. Inflasi 600% yang ditinggalkan masa Orde Lama menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan selanjutnya. Namun, pemerintahan baru yang didukung oleh Angkatan Darat dan golongan karya mampu membalikkan keadaan menjadi keadaan yang lebih baik, dibuktikan dengan menekan angka inflasi dari 600% menjadi 15% dalam 2 tahun. Bagaimana dengan puncak masa Orde Barunya? Puncak masa Orde Baru, keadaan yang terus membaik dengan menggunakan sistem pembangunan berjangka sehingga pembangunan menjadi terarah. Sasaran utama dari program pembangunan 5 tahun ini adalah kenaikan produksi sektor utama negara, yaitu migas, tambang, dan pertanian, serta perkebunan, dan perbaikan infrastruktur serta kualitas pendidikan. Sampai akhirnya pada pelita 4, ekonomi negara sangat stabil dan berkualitas, dibuktikan dengan swasembada pangan dan energi, bahkan membuat Indonesia mendapat penghargaan karena hal itu. Bagaimana dengan akhir masa Orde Barunya? Pada akhir masa pemerintahan Orde Baru, ternyata pembangunan itu tidak terjadi secara merata, hanya dilakukan di wilayah-wilayah tertentu, terutama kota-kota besar, ditambah hutang besar-besaran yang dilakukan oleh swasta dan pemerintah, serta tindakan KKN yang sangat merajalela dalam birokrasi. Kebijakan-kebijakan Presiden dan Golkar yang sangat menekan kebebasan masyarakat dalam kehidupan berpolitik menjadi awal dari reruntuhan kedikdayaan ekonomi pemerintahan Orde Baru. Diawali dengan krisis moneter di kawasan Asia pasca Perang Dingin. Hanya inflasi 250% dan jatuhnya nilai rupiah yang hanya tinggal 20% dari nilainya membuat negara kacau. Tekanan mahasiswa melalui demonstrasi besar-besaran dan aksi penjarahan di Jakarta membuat investor kehilangan kepercayaan terhadap Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru yang akan dijelaskan oleh teman kita, Rara. Kebijakan ekonomi Orde Baru. Yang pertama adalah pembangunan 5 tahun atau pelita. Yang kedua, pembukaan jalan investasi asing. Yang ketiga, pembangunan industri strategi dan teknologi. Yang keempat, ada pembangunan jangka panjang atau PJP selama 25 tahun. Yang keenam, ada pengembangan teknologi pertanian. Yang ketujuh, ada pembangunan sistem pengairan, pertanian, dan perkebunan. Kalau menurut Rara, apa saja sih dampak yang dihasilkan dari kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru? Dampak kebijakan ekonomi era Orde Baru. Yang pertama, ada dampak positif, dan isinya di mana pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan hasilnya terlihat jelas. Yang kedua, mengubah Indonesia dari status negara pengimporan menjadi negara pengeksporan. Yang ketiga, ada Nawasembawa, pangan dan energi. Yang keempat, ada penurunan angka kemiskinan. Yang kelima, ada penurunan angka buta huruf dan kematian bayi. Dampak negatifnya itu ada kerusakan alam serta ekosistem. Yang kedua, ada kesenjangan yang sangat mencolok antar daerah. Yang ketiga, ada KKN yang merajalela. Yang keempat, ada fundamental atau fondasi pembangunan sangat rapuh. Yang kelima, ada pembangunan terkesan hanya untuk kota besar. Selanjutnya, Nadia akan menjelaskan tentang trilogi pembangunan. Prinsip pembangunan era Orde Baru. Trilogi pembangunan. Prinsip pembangunan era Orde Baru. 1. Pemertaan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Yang ketiga, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Selanjutnya, ada perencanaan pembangunan jangka pendek. Apa saja sih rencananya?
Nah, pada rencana pembangunan 5 tahun, sebuah master plan dan strategic plan era Orde Baru berisi tentang perencanaan pembangunan negara jangka pendek. Yang pertama, Repelita 1 pada tahun 1969 sampai 1974 bertujuan memenuhi kebutuhan dasar dan infrastruktur dengan penekanan pada bidang pertanian. Yang kedua, Repelita 2 pada tahun 1974 sampai 1979 bertujuan meningkatkan pembangunan di pulau-pulau selain Jawa, Bali, dan Madura diantaranya melalui transmigrasi. Pada Repelita ketiga, pada tahun 1979 sampai 1984 menekankan bidang industri padat karya untuk meningkatkan ekspor. Pada Repelita 4, 1984 sampai 1989 bertujuan menciptakan lapangan kerja baru dan industri. Yang kelima, ada Repelita 5 pada tahun 1989 sampai 1994 menekankan bidang transportasi, komunikasi, dan pendidikan. Lalu, siapa saja sih tokoh-tokoh perkembangan ekonomi pada masa Orde Baru? Pelaku perkembangan ekonomi era Orde Baru ada koperasi, industri strategis teknologi, industri pertanian dan perkebunan, ketiga industri pertambangan, keempat sekretariat bersama golongan karya, dan yang terakhir ada Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Terakhir, Hanan akan memberi kesimpulan tentang ekonomi pada masa Orde Baru. Kesimpulannya adalah melalui data dan keterangan mengenai keadaan ekonomi era Orde Baru bahwa ekonomi akan berkembang dan maju ketika negara mampu dan yakin dalam mengolah sumber daya dalam negeri. Namun ekonomi sangat rapuh ketika pengelolaannya tidak dengan cara yang baik dan benar serta menggunakan tindakan-tindakan yang terpuji di sisi lain diiringi dengan tanggung jawab bersama dalam melaksanakan pembangunan negara. Sekian yang dapat kami jelaskan tentang ekonomi Orde Baru. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata dan video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, punya 5 mengucapkan Namanya dinamain sih. Selamat Hari Natal. Kami dari dengar dari suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih? Nggak tahu dia why. dampak kebijakan ekonomi era Orde. Salah cowok. Oke, coba. Gak ada yang ngelawak. Kok kakak ada yang buka sendiri kan? Kami juga apa yang murah? Tujuan memenuhi kebutuhan dasar dan Jangan langsung di bersabar. Sini lagi laki, nggak nampak lo, kau usah kencing ya? Enggak. Ya Lukil, nah dia pasti sama ini. Dah itu aja. Kere nggak sini? Apa? Kesana gue. Sekian dari materi yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Oh, gue. Apa sini? Dari 60%. Lain kayak Gibran. Maksudnya